A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di hari yang penuh dengan keberkahan, di Sayyidul Ayyam, pada hari Jumat pagi ini kita bisa berkumpul walaupun di udara dalam rangka belajar bersama untuk bisa menjadi orang yang lebih sempurna dengan ilmu yang dituntut tentunya. Ya. Ada syariat yang diperintahkan bahwa dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Buat orang yang mau berfikir dan dia memiliki akal, dia tahu sekali Allah firmankan, tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, melalui wasilah Al-Hilya Rumil, ya, kita berjumpa dalam kegiatan rutin kita ini untuk bisa mengkaji kemuliaan agama melalui Al-Azifi Channel, ya, melalui Instagram di sb.bawazir, begitu pula YouTube Rumil itu sendiri. Ya, gelombang kehidupan. Kita tahu sekali bahwa hidup ini sering dibilang seperti bahtera yang mengarungi samudra kehidupan. Ada bahtera kehidupan yang memang betul-betul mengarungi samudra. Dan kita tahu tidak mungkin yang namanya bahtera itu berjalan tanpa ada gelombang. Harus ada gelombang. Kalau tidak dibuatkan gelombang, ada baling-baling yang menimbulkan gelombang. Tujuannya apa? Supaya jalan. Ada bukti kehidupan. Ada kumparan, ada panas nantinya. Gitu. Nah, gelombang kehidupan ini adalah simbol bahwa yang namanya hidup ya ada gelombang. Bukan cuma jalan yang bergelombang. Kita kalau jalan lurus aja nggak ada gelombang, bahaya. Nggak pernah hati-hati gitu. Nah, gelombang kehidupan ini merupakan intibah, peringatan yang Allah peringatkan kepada manusia. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, Asaddun nas bala'an al-anbiya, summa salihun, summa al-amsalu fal-amsal. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi, fa in kana fi dinihi salabatun zida lahu fil bala. Asaddun nasi bala al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Summa kemudian as-salihun, orang-orang saleh. Summal amsal fal amsal, kemudian yang semisalnya dan seterusnya.
Ibtala ar-rajulu ala hasbi dinihi. Sementara seseorang itu diuji sesuai dengan agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah, andai ada tambahan menguat agamanya, zida lahu fil bala, Allah akan tambahkan ujian. Justru ujian itu lambang kemampuan. Karena orang yang tauhidnya betul, akidahnya rapi, tahulah Allah nggak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayat loh, bukan tulisan puisi anak-anak kecil, bukan. Bukan hayalan manusia, bukan. Ini arah tujuan hidup manusia. Quran pembimbing manusia. Jangan pernah kau suuzon kepada Allah. Allah sudah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Cuma manusianya yang kurang pede, nggak percaya diri, takut kalau syariat ditegakkan tuh takut sama orang, nggak enak apa kata dunia, takut sama temen gue ngilang nih kalau gue begini. Takut sama bini, aduh bini ngomel bini galak banget Takut. Ini ketakutan yang dimiliki oleh manusia mendatangkan keburukan. Karena takut hanya pada Allah, khaufan wa tama'an. Takut dan harap hanya kepada Allah menjadi sebuah hiasan doa yang kita panjatkan. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Buka ada tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 7 kita bahas nih ya, asik nih. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Am hasibal ladhina ya'maluna sayyi'at ayasbiquna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'ankum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Panjang tuh bahasan. Ya Allah berfirman dalam Al-Quran supaya manusia melihat ayat tersebut. Kata Allah, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Di muqaddimah ayatnya ada ayat mutasyabbih, ayat yang cuma Allah yang tahu ini. Alif Lam Mim, cuma Allah yang tahu maknanya. Orang gak usah ngira-ngira. Jangan suka ngira-ngira ayat-ayat yang seperti ini. Dikembalikan hukum ke Allah supaya manusia tahu cuma Allah yang paham. Ini kan kalamullah. Mulai di ayat kedua Allah berfirman, ahasiban nas, apakah manusia mengira, ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman. Ya, anak udah kajian tat, anak udah ngaji tat, anak udah hijrah tat, alhamdulillah tat, anak demen ngomong anak semuanya. Mereka mengekspos diri mereka bahwa mereka telah beriman, mereka telah berbuat baik. Allah tanya, apakah kalau mereka sudah mengatakan amanna wa hum la yuftanun, terus mereka enggak diuji? Oh, kalau dia seorang beriman tuh. Oh, kalau dia si ustaz. Oh, kalau dia mah gurunya ustaz. Oh, kalau dia mah ulama. Enggak bakal enggak bakal diuji yang kayak begitu. Enggak bakal diuji. Ini manusia ditidupkan di bumi sebagai medan ujian. Allah bilang dengan tegas, mereka akan diuji dengan ujian yang tentu mampu mereka menjalaninya kalau fitrah mereka sebagai manusia tidak terrusak. Buktinya Allah jawab dengan bahasa tegas, walaqad fatanna alladhina min qablihim, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami Allah telah menguji orang sebelum mereka. Belajar sejarah.
Jadi jangan dikira-kira yang akan datang. Karena al-muhasabatu itu penting sekali. Bermuhasabah diri. Belajar dari masa lalu. Hitung diri kalian. Muhasabah coba. Dulu kan pernah ada. Akan berulang. Masa iya. Jangan masuk lubang 2 kali. Allah sudah infokan, kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim, kami telah uji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ujian tersebut mensortir manusia. Ini indahnya gelombang. Ya, menandakan sekali ada kehidupan, Karena kalau air sudah nggak bergelombang, tenang, itu tandanya dalam. Kalau air bergelombang, tandanya nggak dalam. Biasanya kalau gelombang makin kencang, itu makin minggir sudah. Nggak usah khawatir, ya, udah mau selesai. Jangan bersuuzon. Gelombang kehidupan ini akan kau rasa. Ya, orang tua tolong didik anak untuk siap menghadapi gelombang kehidupan. Jangan terlalu dimanja. Laki mendidik istri, mendidik keluarganya juga sama. Didik mandiri. Karena boleh jadi besok kamu nggak ada, mereka gimana menghadapi kehidupan. Jangan bikin mereka tidak lemah. Jangan bikin mereka nggak bisa bertahan di atas muka bumi ini. Didik mereka jadi orang-orang yang survivor. Bisa betul-betul bertahan. Ya, kayak kita ngedidik anak tuh, ya, jamaah. Tolong jangan terlalu dimanja. Ini mah kadang-kadang dipilih yang dia suka dimanja. Setiap orang tua punya pilihan, punya ujian dalam hidup. Satu anak yang diperhatiin. Akhirnya ini yang bakal uji dia. Ya, berat terasa, dibikin cengeng ini anak. Dididik gak mandiri. Ya, alasannya udah kesian deh, ya Allah. Tugas kita memang untuk nyukupin mereka. Iya, itu sih iya. Cuma dilatih mereka supaya mandiri. Karena kan nggak selamanya bersama orang tua. Ya, mereka akan punya kehidupan. Kalau burung saja lama-lama ini piyik punya sayap bakal terbang ninggalin biangnya. Ya, anak kita lebih dari burung. Yang laki bakal melanglang buana, entah kemana rimbanya. Yang perempuan bakal dibawa suaminya, entah di mana dia bakal tinggal berkembang biak nantinya. Ya. Ya, walaupun mungkin jauh di mata, usahakan dekat di hati lah. Ya, bikin sebuah ikatan yang kuat antara kita dengan mereka. Bikin persahabatan yang baik. Kalau Allah perintahkan di Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan orang tuamu sahabat yang ma'ruf. Ya, berarti kan tugas orang tua mencetak anak-anaknya untuk jadi sahabat. Ajarkan mereka bersahabat. Lihat bagaimana pola hidup bersahabat. Merespon semua permasalahan kehidupannya. Iya, sahabat yang baik itu sahabat yang kalau orang sahabatnya lagi susah mendekat, kalau lagi senang dia menjauh, ya. Karena karakter sahabat yang baik begitu. Sadiquka man abkak la man adhakak. Teman kamu itu teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Belajar dari handphone yang kita punya, di dalamnya ada sosial media tuh. Ya, kita sibuk nyari follower hampir ribuan, bahkan sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan follower kita. Coba di antara follower tersebut yang banyak, sortir berapa orang soleh yang sudah ngikutin kamu coba. Nggak ada setengahnya, nggak ada seperempatnya, bahkan nggak ada lagi 1/8 sama sekali, cuma sedikit ya. Sortir lagi coba. Sekarang itu follower yang banyak, ya. Kamu lagi susah nih. Siapa di antara mereka yang merespon kesusahan kamu coba? Coba pikirkan. Udah, oke. Pikirkan lagi. Besok kalau kamu meninggal, follower kamu responnya gimana coba? Yang bakal menemani kamu ke lubang kubur siapa? Ayo mulai sortir diri. Pernah terjadi, orang-orang dulu juga pernah. Kau rasakan apa? Orang dulu pernah merasakan. Bahasa Allah tegas. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah uji orang sebelum mereka. Ujian tersebut membuat kami tahu. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Allah tahu siapa yang jujur dalam kehidupannya ketika diuji atau belum diuji. Sama tidak dia? Agamanya bagus tidak? Ya.
Kayak anak-anak pesantren lagi kumpul gini mah kayak tumpukan berlian, semuanya berharga, nggak ada yang spesial. Nanti itu berlian dibuang ke pasir, baru kelihatan kelasnya nanti. Iya, Anda punya istri, kalau masih dekat Anda dijamin nafkah lahir batinnya ya, cukup, insya Allah masih belum ada ujian. Besok Anda merantau jauh, dia survive di rumah. Kira-kira bagaimana berhubungan jarak jauh nih? Diamanatkan rumah, ke anak-anak seperti apa? Anak-anak juga sama. Sekarang dekat sama orang tua bisa bertahan. Ngelihat muka orang tua punya ide langsung. Orang tua kayak ATM keliling, ditatap oleh anak pengen digesrek aja awalnya. Orang tua nggak punya ide, orang tua ada punya ide, kan begitu ya. Istri sama kadang-kadang. Ya nggak ada suami, nggak ada ide, suami ada langsung punya ide. Kadang-kadang seperti itu. Maaf ibu sekalian, itu manusiawi kok. Manusiawi. Ya. Coba berpikir kalau dia sudah tidak ada nanti. Apa yang bisa kita perbuat? Samakah kita dengan mereka ketika ada? Allah akan lihat, Allah akan uji. Ini orang zaman susah dekatnya sama Allah, Masya Allah. Tahajudnya, duhanya, witirnya nggak ditinggalkan, qobliyah, ba'diyah, silaturahminya zaman susah. Yang ditempel orang-orang soleh soleha zaman susah. Baru sugih sedikit, kaya dikit, langsung ngefansnya sama artis, sama bintang-bintang film yang kita nggak tahu keagamannya bagaimana. Dulu zaman susah yang dia suka orang-orang soleh soleha. Sekarang zaman dia udah nggak susah lagi, Masya Allah. Ini orang keuji. Fala ya'laman Allahu alladziina shadaqu wa la ya'laman al-kadzibin. Dan Allah tahu siapa yang berdusta, Allah tahu. Makanya diuji. Kemudian Allah mengatakan, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at ayasbiquna sa'a ma yahkumun. Iya, Allah bilang dengan tegas. Setelah Allah uji mereka, Allah tahu di antara mereka yang jujur dan tidak. Allah mengatakan, ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Hidup ini kan ujian, balasannya jelas. Orang kalau kurang diuji di dunia, di akhirat azabnya perih loh. Ya, orang kalau udah biasa merasakan beratnya kehidupan, kayak orang jihad, ya, denting pedang, kucuran darah, tebasan dan sayatan dirasa, perih pun dia miliki. Masya Allah. Ketika sakaratul maut nanti Allah berikan kemudahan. Iya. Allah katakan dengan tegas, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Ditafsirkan oleh para sahabat bahwa ayat ini memperjelas, ya, bentuk ini istifham ingkari. Kalau bahasa Arab istifham ingkari ini artinya pertanyaan yang bersifat mengingkari gitu loh. Apakah manusia mengira? Nanya cuma ngingkari gitu loh. Ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Kalau mereka sudah beriman, mereka nggak diuji, ini istifham ingkari. Makanya Nabi mengomentari mengatakan bahwa maknanya bahwa Allah harusnya memuji hamba-hambanya yang beriman ini sesuai dengan keimanan yang mereka miliki. Tadi saya sempat sampaikan ayat sebuah hadis yang sahih. Rasul bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yakni manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Coba lihat sejarah para nabi, supaya kita tahu ujian kita belum ada seujung kukunya ujian mereka. Summa salihun, buka biografinya orang-orang salih. Summal amsalu fal amsal, kemudian lihat orang-orang baik yang mengikuti para orang-orang saleh tersebut. Kata Nabi, ar-rajulu ala hasbi dinihi fa in kana fi dini salabah zidallahu fil bala. Nabi tegaskan bahwa orang itu diuji sesuai dengan agamanya.
Jika dalam agamanya ada kekuatan atau fi dinihi salabah, kuat agamanya, zidalahu fil bala, dipastikan akan tambah pula ujiannya. Kayak apa sih kalau orang bilang pohon makin tinggi tuh makin kuat anginnya loh. Iya, makin banyak ujian. Orang kalau makin sukses ya harus siap. Mulai orang yang sakit hati berusaha menggerogoti kesuksesannya mulai banyak. Ancaman-ancaman, hujatan, apalagi zaman sekarang. Kita bicara yang benar, kan yang nggak benar lebih banyak. Ancaman. Ustadz pakai diancam pengen dibunuh. Ulama diintimidasi. Ini kalau bukan orang-orang yang nggak ngerti agama, nggak mungkin. Kalau orang yang ngerti agama nggak main-main. Orang-orang soleh diancam, Allah yang turun langsung. Ya kalau orang-orang soleh diancam kayak gitu nggak khawatir, karena dia pegang prinsip supaya minta istiqomah sama Allah dalam kesolehannya. Allah sudah jamin, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, wali-waliku, perang melawan aku. Mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka nggak pernah takut, nggak pernah sedih. Nah biasanya yang berani ngancem gini ya komunis yang nggak punya agama. Muslimun di Indonesia melek dikit. Ini PKI sudah bebas, ngapain aja ini? Kita nggak kasih shock terapi ke mereka ini. Gampang Indonesia mah. Belaga gila juga bebas. Begitu. Sehingga mereka bebas karena tahu hukum gak greget. Kan yang dikhawatirkan apa? Street justice. Akhirnya pengadilan jalanan. Ini yang mereka pancing supaya timbul kerusuhan di negeri kita. Untung orang Islam tahu mawas diri. Mereka sudah biasa untuk diuji. Cuma ya perlu ada shock terapi lah. Ya. Perlu diingatkan. Agar mereka tahu kami nggak tidur, kami ada. Ujian pasti. Ayo dong kita mulai buka sejarah. Jangan tinggal diem seperti domba-domba yang digiring untuk disantap sama singa, digigit sama anjing-anjing penjaga. Jangan. Karena Anda diam mati. Anda bergerak juga bakal mati. Anda merespon kenyataan yang ada, keburukan yang ada, Anda juga bakal mati. Anda gak merespon pun sibuk sama dagangan atau pekerjaan, Anda pun bakal mati. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena kita makhluk hidup yang bakal mati. Islam tawarkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau memang harus mati, jangan sampai kalian mati tidak dalam keadaan Islam. Islam yang mana? Islam yang anteng-anteng saja agamanya diuji, agamanya difitnah. Islam yang mana? Islam yang ulama dizolimin, disakitin, diam aja. Islam yang mana? Islam yang sabar tanpa ada juntrungan. Islam yang dikatakan sabar oleh orang-orang yang gak beriman. Sabar kaitannya dengan iman. Nah kalau sudah beriman, betul-betul beriman, buka sejarah, lihat. Orang dulu juga diuji. Lihat. Sebut orang-orang soleh, semuanya diuji. Di negeri kita ini banyak orang-orang soleh yang diuji. Berhasil mereka dengan ujian, diberikan kemerdekaan tahun 1945. Atas berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka. Dikasih rahmat karena ujian. Masya Allah. Nah kemudian sekarang pun kembali lagi. Kalau sekarang sih saya gak yakin dengan ujian, mungkin azab kali ya. Karena sudah banyak penghalalan dalam hal yang haram. Konvensional dianggap lumrah dan biasa. Lakum dinukum waliyadin sudah nggak berlaku. Banyak orang-orang yang dikatakan radikal kalau sudah ngomong lakum dinukum waliyadin. Pemimpin agama sudah boro-boro pemimpin agama ya, di negeri kita hafal Quran, bacanya juga wallahu alam, kita nggak tahu. Padahal kita ngayal, ya Allah, andai kita punya pemimpin penghafal Quran, bisa memimpin sholat id, rakyat pun menjadi makmumnya berjamaah, diberikan tausiah nasihat dalam ceramahnya. Andai kita punya kodi-kodi, para menteri yang bagus agamanya,
sehingga mereka cinta dengan para penghafal Quran, tidak berburuk sangka sama orang-orang soleh. Andai mereka tahu sejarah dulu yang bikin merdeka negeri ini adalah Allah, wasilahnya siapa? Orang-orang soleh. Jangan. Yang merusak negeri kita apa? Para penjajah, kafir, Yahudi, Nasrani. Dan laknatullah ala PKI tahun 1948, 1965 mereka berontak. Yang sekarang minta diakui keberadaan mereka. Dulu mereka benci sama ulama, dulu mereka intimidasi ulama. Ini pengen diulang lagi sekarang. Pengen dibikin Indonesia seperti 1948, 1965. Hey, wake up, bangun. Al-muhasabah itu penting sekali. Menjadi orang yang menyimpulkan masa lalu. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Ambil pelajaran dari masa lalu untuk kebaikan yang akan datang. Bermusyawarahlah di antara kita, ambil sebuah kesepakatan sebaiknya seperti apa gitu loh. Karena nggak boleh juga kita bertindak secara frontal, nggak boleh. Apalagi sporadis, tiap orang memiliki tindakan masing-masing, nggak boleh. Street justice itu nggak ada dalam Islam ya, perlu dijelaskan. Jangan bikin rakyat berbicara seperti ini, tiap rakyat berbicara mengira-ngira, jangan. Takutnya banyak perkiraan, akhirnya banyak kegiatan nantinya yang buruk terjadi. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Ya, Nabi tegaskan sekali, asaddun nasi bala'an al-anbiya. Ya, ujian yang paling berat itu ujian para nabi. Gelombang kehidupannya berat sekali nabi. Kemudian orang-orang soleh, gelombangnya berat. Makin soleh kita, makin kuat ujian kita. Kemudian yang mirip dan yang mirip, yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini, ya jalannya para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, jalan mereka. Dan kita minta ditunjuki jalan mereka. Artinya kita siap diuji. Yang pegel urusan anak, Nabi Adam sudah pegel anaknya ribut, Nabi Nuh pun anaknya membangkang. Sudah, bukan tidak. Yang pegel masalah istri, demi Allah, Nabi Ayub diuji, Nabi Nuh diuji sama istrinya, Nabi Lut diuji. Yang pegel sama suami, Asia diuji sama Fir'aun suaminya. Ujian pernah ada, bukan tidak. Orang-orang terzolimi oleh pemerintah dari zaman Nabi sudah ada. Abu Lahab, Abu Jahal, itu pentolan-pentolan pemerintah saat Nabi dia utus dulu. Dihancurkannya orang-orang yang pertama kali masuk Islam, keluarga Alu Yasir itu. Masya Allah. Lihat, mereka diuji. Tapi kan Allah berikan solusi. Karena ujian pasti selesai, badai pasti berlalu. Cuma harus bagus iman gitu loh. Giring masyarakat untuk tahu, kita harus makin kompak nih rakyat di bawah. Kita kan diuji bareng, maka harus kompak bareng. Jangan terpecah belah. Jangan masing-masing menyimpulkan. Ahlul ilmi ngomong, maju, tegas. Ini kita mau ambil paksa hak kita atau hidup damai sama musuh-musuh kita? Jelaskan ke masyarakat, jelaskan. Jangan mereka mengambil tindakan, jangan. Takutnya yang bertindak ini orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Akhirnya keburukan yang mereka pertontonkan, jangan. Jelaskan tentang ujian. Ujian pasti selesai. Ujian pasti selesai. Ibtala ar-rajulu ala hasbi dini. Orang akan diuji level agamanya itu ukuran ujiannya. Fa ikana fi dini salabah. Kalau dalam agamanya ada kekuatan dan makin kuat, zidalahu fil bala, akan ditambah ujiannya. Tujuannya apa? Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamunal kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Jadi orang Islam tuh nggak takut dengan ujian, nggak takut dengan musuh. Musuh tidak dicari. Ada musuh dia nggak lari. Musuh nggak dicari. Tapi ada musuh dia nggak lari, dia hadapin. Oh begini. Orang pakai cadar nggak boleh ikut MTQ. Jadiin syarat pakai cadar semua perempuan sekalian. Perempuan pertontonkan bahwa bangga dengan hijab. Oh, perempuan nggak boleh kerja kalau pakai kerudung. Sekalian nggak usah kerja buat perempuan, biar dia nggak punya pegawai perempuan. Karena perempuan wajib pakai kerudung. Tegas. Jangan takut menegakkan syariat.
Habis saat kalau kita ngomong-ngomong begini, ntar kita dibilang radikal. Kalau ngomong yang hak dibilang radikal, semua ngomong yang hak. Berarti yang takut adalah orang-orang bodoh. Yang ngomong radikal orang yang gak paham agama. Biasakan semua karena Allah. Makanya kalau baca zikir pagi petang, baca terjemahannya. Jangan cuma dibaca hatam. Ujung-ujungnya udah beres. Udah beres, baca terjemahannya. Kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalimat raditu itu fi'il madhi, sifatnya past tense lampau, yang artinya aku telah ridha Allah sebagai Rabb. Nggak ada komplain dalam takdir. Tuh. Wa bi muhammadin nabiyya, aku pun telah ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang diikuti. Tidak ada yang lain kecuali beliau. Walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan pada diri Muhammad SAW yang terbaik. Wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agama. Iya. Maka semua yang tidak Islam kami tolak. Harus berani. Ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ini lubang kubur makin dekat. Besok dimatikan kita bawa apa? Enak kalau mati ada persiapan. Lah kalau tidur bablas gak bangun lagi, coba. Apalagi yang udah mulai paru-paru bayan, yang gak usah petang-tang, betiting, peteng-teng, petong-tong. Apalagi yang umurnya udah nyerempet umur Rasul Sittin wa Sab'in. Punya maut, timbulkan takut sama Allah secara lebih. Karena memang masa-masa tersebut usia 40 ada doa yang diajarkan. Falamma balagha asudda wa balagha arba'ina sanatan rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Iya. Rabbi auzi'ni, Rabb yang menciptakanku, ajarkan kepadaku untuk bersyukur. Bersyukur karena masa laluku yang buruk kau hilangkan dengan kebaikan di masa sekarang. Bersyukur. Wa ala walidayya, orang tuaku, ya Allah, bersyukur. Wa na'mala shalihan tardahu, agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhai. Iya. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Minta diislah, minta dijadikan contoh. Masya Allah, subhanallah. Sangat disayangkan sekali. Ayo dong kita belajar, kita pahami agama dengan benar, sehingga nggak sporadis, kita nggak bertindak semau kita. Ada ulama, ya orang-orang alim, ayo dong bimbing masyarakat supaya nggak terwarnai. Ini zaman pewarnaan sekarang ini. Khawatir diwarnai sama yang enggak. Didik dengan bahasa yang baik. Apalagi target kita kan akhirat. Di ayat berikutnya dikatakan man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa samiul alim. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Gak usah khawatir, ya. Waktu itu akan datang, ya. Makanya kita yang tahu mau kemana jalur hidup kita, kita yang harus tahu ini endingnya seperti apa, kita yang tahu. Ya, jadi jangan jadi orang yang musyrik. Ya, walaupun mungkin sedikit kecil, takut sama teman, takut sama orang, takut sama nama baik kita hancur, takut sama istri di rumah, takut takut hanya kepada Allah. Tegakkan syariat. Kalau tujuannya liqa wajhi rabbihil a'la, berjumpa dengan Allah. Kenapa? Fa inna ajalallahi la'at, batas itu akan datang. Ya, waktu yang dijanjikan akan datang. Wa huwa samiul alim, dan dialah Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Dimulai. Jangan ngayal metik buah kalau pohon tidak ditanam. Jangan ngayal buahnya bagus kalau pupuk nggak diberikan. Nggak akan pernah bisa. Surga itu nggak didapat dengan hayalan. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Surga yang kalian idam-idamkan dihiasi dengan yang gak enak. Neraka yang kalian takutkan dihiasi dengan syahwat. Yang separuh baya mulai hitung-hitung umur.
Berapa tahun lagi usia kita? Apa yang kita bawa berjumpa dengan Allah? Mulai kita berpikir. Wa man jahada fa inna yujahilu li nafsi. Maka dikatakan barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man jahada fa inna yujahidu li nafsi. Jadi orang yang bersungguh-sungguh untuk dirinya, ya kan, agama untuk dirinya. Kullu amal ibni adam lahu, setiap ibadah itu kembali pada si pelakunya. Betul. Maka orang yang bersungguh-sungguh dalam Islam kembali pada dirinya. Allah mengatakan fa inna ma yujahidu li nafsihi. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sementara Allah itu betul-betul maha kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Ya, kalau Quran mengarahkan kita berbuat baik, bukan buat Allah keuntungannya, buat si pelaku. Ini malah dicemooh syariat. Nggak enak apa kata orang, dan terus center gimana? Saya gimana? Ini syariat bro, tegakkan. Kalau bicara manusia, kalamun nasla yantahi, kata Rasul. Omongan orang nggak ada selesainya. Paling dia cuma nyolatin, kemudian nginget kamu. Aduh, si fulan udah nggak ada ya. Paling gitu doang. Itu pun takziah 3 hari nggak lebih. Mulai dia punya kesibukan, masing-masing punya kesibukan. Kamu cuma gundukan pusara saja. Ya, tanah merah yang mulai mengering. Lihat. Cuma begitu. Makanya followers kamu yang ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan disortir mulai sekarang. Berapa banyak yang soleh jadi follower kamu selama ini? Udah disortir? Coba berapa banyak dari orang yang soleh tersebut yang ingat kamu lagi susah sekarang? Coba mulai sortir lagi. Coba besok yang mau nemenin kamu ke lubang kubur siapa coba? Mulai disortir. Yang cantik pasti peot, nggak lama loh. Yang ganteng pasti keriput. Masa akan datang. Kalaupun kalian nggak merasakan keriput, nggak merasakan peot, kematian nggak nunggu tua. Kematian nggak nunggu sakit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Allah katakan, buat orang yang beriman dan mau beramal saleh, kata Allah, lanukaffiranna 'anhum, maka benar-benar akan kami hapuskan dari mereka sayi'atihim, dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini janji Allah. Jangan disia-siakan. Ayo dong maksimalkan. Ya. Jangan kita beranggapan bahwa kita bakal bersama terus dengan keluarga. Kita akan berpisah. Berpisah karena waktu, berpisah karena kewajiban, karena kepentingan, berpisah karena kematian. Anak jangan terlalu manja sama orang tua. Mulai mandiri. Didik mereka mandiri. Wahai ibu, wahai ayah, didik. Suami istri juga sama. Jangan cuma gerandang-gerendeng kayak laron di musim hujan. Pengen berduaan. Pada akhirnya kalian berpisah nanti. Ya sebatas kebutuhan. Masya Allah. Berharap hubungan kalian memperbanyak umat Muhammad. Umat Muhammad yang berperan, bukan baperan. Ya, umat Muhammad yang tahu menegakkan syariat. Bukan cuma sholat jarang-jarang takut kena COVID-19. Habis sholat selfie sama marbot rapet-rapetan. Bukan umat yang takut dengan manusia. Umat yang ngerti umur ini pendek sekali. Umat yang mengerti sekali. Fa inna ajalallahi la'at. Batas waktu umur akan tiba. Umat yang tahu Allah As-Sami Al-Alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Maka dia maksimalkan berbuat baik karena dia tahu sekali kebaikan itu ada sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan untuknya. Dia bersungguh-sungguh. Kata Allah, wa man jahada tadi. Orang yang bersungguh-sungguh, fa inna ma yujahidu li nafsi. Keuntungan buat dirinya. Keuntungan buat dirinya. Kamu belajar sekarang bukan buat orang, buat dirimu. Ku anfusakum wa ahlikum. Yang lain kebahagiaan dengan sendirinya. Buat dirimu. Orang pasti mati. Yang jadi masalah sekarang apa yang kita bawa ketika kematian mendatangi kita nanti. Ayo dong bersungguh-sungguh.
Ini zaman pewarnaan, orang diwarnai sama yang macam-macam. Ya, kenapa? Karena ujian, gelombang kehidupannya seperti itu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ujian, permainan. Dunia ini permainan, la'ibun wa lahwun, yang menyia-nyiakan. Jangan terkecoh. Kematian pasti mendatangi kita. Dan yang kita bawa cuma 3. Sedekah pahala kita waktu hidup, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan sama masyarakat, dan yang terpenting doa anak yang soleh. Nggak lebih dari 3 ini. Sudah punya belum? Kalau belum punya yang 3 ini, jangan banyak ketawa, jangan banyak selfie. Mulai ngobrol sama orang rumah. Mah, dengar ceramah nih mah, aduh bingung juga ngomongnya nih, ya Allah, ya Allah. Ini kita kalau meninggal, saya duluan nih mah. Ini mah umpama nih. Ya kita nggak tahu umur mah. Ya. Mungkin papa belakangan, mama duluan, atau mungkin mama duluan, papa belakangan, kan papa nggak tahu, ya kan? Nah, ini kan kematian, papa kematian. Nah. Kita pengennya mah berdua mulu kemana-mana mah, honeymoon mulu dah nggak habis-habis pokoknya. Gerandang-gerandang tuh kayak kata Ustaz Suban, kayak laron di musim hujan, berdempet nggak pakai sayap kemana aja tuh. Cuma kalau kematian memisahkan kita nih mah, papa lagi bingung nih, kira-kira amal soleh apa yang papa pernah lakukan ya? Ya, papa belum banyak berbuat baik nih mah. Sedekah aja jarang. Tanya sedekah pakai uang lecak di pojokan dashboard, masya Allah. Kalau lempeng diomelin, itu mah mama juga sama kan, ngandelin kembalian belanja. Sedekah kita kurang nih mah. Ilmu yang bermanfaat ya tahu deh mah. Boro-boro mau belajar, susah mah. Waktu dikejar-kejar kita. Udah bangun kesiangan, sholat subuh ngepot, sarung dilipat kayak jambul. Buru-buru sholat, kabur langsung cari duit. Pulang sore udah capek, nggak sempet belajar mah. Ngajarin anak juga boro-boro. Kita sekolahin, kita omelin mulu gurunya. Padahal kita juga nggak bisa ngedidik. Kena pandemi, mama pegel kan ngedidik anak. Iya, ilmu kita nggak ada yang bermanfaat nih mah. Terus anak yang soleh, anak kita kalau dipanggil melengos. Demen ngeliat handphone. Kadang-kadang saya ngiri mama sama handphone. Pengen jadi handphone diliatin mulu sama anak-anak. Kadang-kadang seperti itu mah. Cuman gimana ya? Coba mama sekali-kali mikir coba mah. Kalau kematian mendatangi kita, 3 itu yang bakal masuk ke lubang kubur kita sudah kita punya belum? Coba mah. Tuh ngobrol, laki bini ngobrol. Sementara kesempatan kita ngumpulin 3 itu mah paling 3 kali pemilu mah. Nggak lama lagi. Nggak lama lagi, demi Allah nggak lama lagi. Baiknya seperti apa mah ya? Kalau memang kita nggak bisa beramal soleh, ilmu kita agak susah. Karena kan umur juga nih mah. Kita belajar di usia kita kayak gini, aduh astagfirullah mah. Ngapal susah mah. Pun hafal ngapus yang ada, repot. Kita vaksin baca Quran, apal 10, besok hilang 12, tekor 2, apalan kita hilang, susah mah. Ini kita butuh anak yang soleh. Bantu dong mah jadi madrasah mah. Ini pandemi COVID-19 ini membuat kita cerdas jadi guru di rumah harusnya mah. Mama jangan ngomel-ngomel aja sama anak, komplain sama guru, benci sama pandemi, virus difitnah, virus disalahin. Hei, al-ummu madrasatul ula, ibu sekolah yang utama mah. Nah kalau madrasahnya berantakan ilmu, anak gak bisa dididik, udah gede mau doain kita ya gak mungkin. Kesepetan nih mah, kita perbanyak anak, mau udah gak mau. Padahal mah, anak tiri doanya mustajab. Ini mah umpama. Anak tiri doanya mustajab mah, Masya Allah. Cuma ini mah pendapat aja mah, terserah mama dah. Kalau emang meninggal, nggak bawa yang 3 ini cuma pendapat saya aja nih, mudah-mudahan jadi baiknya insya Allah ya. Masya Allah, ngobrol ya. Siap kalau wa'amru surabainahum, kalau ada musyawarah tuh enak. Udah Pak, mulai sekarang kita harus banyak sedekah nih. Mulai sekarang Pak, kita ini harus banyak belajar nih Pak ya. Kita harus bisa, jangan menyia-nyiakan kuota handphone nih Pak. Download yang baik-baik, ceramah dibuka Pak, kajian rutin, mudah-mudahan menjadi masuk lah. Karena kan kita hidup di zaman digital,
Kita nggak kajian, nggak offline pun bisa online. Anak yang soleh juga begitu. Doain dah Pak, mama ini lagi pengen minum obat penyubur biar punya anak lagi. Emang umur berapa Pak? Mah, ya, mama walaupun udah 40 semangat masih ada. Resikonya berat nih mah. Cobalah kita pikir baik-baik mah. Kalau sering ngobrol kayak gitu ada solusi nanti insya Allah. Ya, ada solusi. Iya, yang udah punya anak didik, jangan disia-siakan, jangan pegel dengan pandemi. Jangan pegel sama pandemi. Memang kita harus mendidik anak. Yang punya harta belum bersedekah, ayo bersedekah. Apalagi ini hari Jumat, sedekah. Banyak sholawat. Yang belum punya anak, usahakan punya. Kalau masih juga belum, diizinkan suaminya. Kalau belum bisa memperbanyak lagi, ya berlepang diri. Inilah syariat. Toh dia nggak berzina, toh dia nggak bermaksiat. Kalau pengen masuk surga dengan cara yang 3 tadi, membawa amal soleh yang banyak, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh, sering diobrolin. Nah kalau laki bini nggak pernah ada keterbukaan ngobrol ya susah. Ngomongnya kalau udah di ujung bulan, yang diomongin masalah bulanan. Yang diomongin cuma masalah makanan kurang garam. Yang diomongin cuma masalah pulang telat. Yang diomongin cuma masalah ini. Cuma urusan dunia saja. Sementara kita ini pengen, Nabi mengatakan, fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Ya, makanya gelombang kehidupan ini akan membuat kita dewasa. Membuat kita mengerti bahwa hidup ini ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Kita menghindari ujian, Allah akan uji dengan ujian yang lain. Aduh Zat, saya kegemukan Zat. Ujian saya berat. Kalau orang gemuk kayak begini Zat, oke deh, diet ya, minum obat, kurus deh, kurus. Alhamdulillah Zat, udah kurus nih, sekarang udah gak diuji. Siapa bilang ujiannya lain lagi. Gerakan udah enteng, pengennya ngayap mulu, belagu yang ada, lupa umur. Anak susah nih Zat, ujian tanah berat, susah Zat. Kerja, doa, usaha, jadi orang sukses, udah kaya. Alhamdulillah Zat, udah kaya Zat, udah gak diuji lagi. Ujiannya beda lagi. Hidup ini ujian dan gelombang kehidupan pasti kau rasa. Ya, Allah yang mengatakan fa inna ma ajalallah la'at. Bahwa fa inna ajalallah la'at, batasnya itu pasti ada selesainya nanti. Yang jadi permasalahan, bisakah kita menyimpulkan pada setiap ujian-ujian tersebut? Karena orang soleh itu bisa menyimpulkan, ya, menyimpulkan yang terjadi. Ujian ini mendatangkan kemaslahatan, pakai bahasa Allah, Pak. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah tahu siapa yang jujur dengan ujian, siapa yang tidak. Makanya bersyukur kalau hidup kita masih ada ritme gelombang, masih ada ujian-ujian tersebut. Ya, ini melambangkan Allah cinta sama kita. Dan Allah tahu sekali manusia pasti bersyukur dengan ujian kalau dia mengenal Allah. Apalagi kita tahu kan, ujian dihadapi dengan ketakwaan, solusi yang diberikan. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia rasakan bantuan Allah dari tempat yang dia tidak duga-duga. Sering menghisap diri, menghitung nikmat yang Allah berikan, bantuan yang tak terduga tersebut, jadi orang yang tawakal. Nah, kalau dia sudah tawakal, terasa sekali. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal sama Allah, Allah yang pasti jamin. Fa huwa hasbuh. Dan dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La haula wa la quwata illa billah. Dia merasakan betapa indahnya hidup kalau dia berhusnuzon kepada Allah. Tidak terwarnai apapun yang terjadi, setinggi apapun gelombang akan menerpa kehidupannya, yang dia tahu hidup ini untuk ibadah. Maka terus dia belajar, terus dia perbagus akidahnya, terus dia perbagus tauhidnya. Dia yakin hidup ini kalau nggak syukur ya sabar. Nikmat dia bersyukur, Allah tambah nilainya. Pun sulit dia rasa, dia bersabar, Allah bersama dia. Itu yang kita inginkan. Nah pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah
gelombang kehidupan akan kita rasakan. Kalau memang betul-betul kita berilmu, kita bisa menyimpulkan setiap ujian mendatangkan kebaikan buat kita, insya Allah. Yuk kita berdialog, bertanya jawab, ya. Karena ini hari Jumat, banyak ritual ibadah yang mesti kita baca. Ya, kita baca Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 1 surat Al-Kahfi bisa kita baca sebelum Jumat ini. Banyak bersolawat, ya, atau banyak bersedekah. Yang punya orang tua, ya, bagi rezeki hari Jumat nih, jangan pelit-pelit. Pengen sehat, bukan cuma olahraga, sedekah. Tadfa'ul bala, tudiul bala, tolak bala. Atau yang mau berdonasi, yuk bismillah yuk. Tuh kita sudah berikan iklan donasi buat pembangunan masjid, insya Allah gedung kita sudah mau rampung nih. Kita akan bangun masjid nih sebentar lagi nih, renovasi memperluasnya. Karena rencana kita di Yayasan Imam Malik bin Anas di Ma'had Al-Azif ini, kita punya target 2 tahun ke depan kalau masjid sudah jadi maksimal, ya, insya Allah kita akan buat perpustakaan besar di Bogor seperti di Lipia, Jakarta. Kemudian juga kita akan adakan rutin pemanggilan syekh para masyayikh dari markas Al-Balni nanti insya Allah di Yordan untuk mengadakan kajian rutin di sini, insya Allah, ya. Makanya yang mau nimbrung, ayo, pahalanya akan mengalir sekali, ya. Ingat 3 tadi, sedekah yang berkepanjangan, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh yang bakal masuk ke lubang kubur kita, ya. Wallahu a'lam. Silakan yang mau ditanyakan, fadhlu. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Beda ujian sama azab apa, Ustaz? Apakah azab akan berakhir seperti ujian? Ya, kalau ujian itu kan dikaitkan sama kesolehan seseorang, ya. Orang tuanya baik, ya. Anaknya nggak baik, itu ujian anak buat orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya nggak baik, anaknya juga nggak baik, orang tua diazab sama anak. Begitulah bahasanya. Kita rakyat baik di Indonesia, nggak terpancing, nggak terwarnai dengan ujian yang ada. Ya, difitnah, dihujat Muslim oleh orang-orang non Muslim, oleh komunis, oleh Syiah. Ya. Kita tetap sabar, istiqomah di atas kebenaran. Alhamdulillah. Ya. Nah, kita lagi diuji namanya. Makanya ujian itu, ya, buat orang-orang yang saleh. Jangan malah terwarnai, ini terintimidasi, malah menghalalkan yang diharamkan. Udah pakai hijab, pakai kerudung, gara-gara kerja buka lagi. Jangan terwarnai. Tetap istiqomah di atas fitrah kemuliaan tersebut. Baru Allah datangkan keberkahan dalam hidup kita, insya Allah, ya. Wallahu a'lam. Lagi silakan. Fadhal, tadi YouTube mungkin ada? YouTube, bro. Maksudnya apa Ustadz? Ujung-ujungnya izin poligami. Nggak perlu izin poligami, nggak perlu izin. Ya, jangan digiring obrolan cuma itu aja. Ustadz jelaskan 3 yang bakal dibawa mati. Ya. Yang pertama, sedekah yang berkepanjangan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Nah sekarang salah Ustaz ngingetin, kalau yang belum punya anak soleh, anaknya belum banyak, perbanyak anak. Kalau istrinya sudah nggak mampu, istri izinkan suami atau dia nggak berzina. Oh, Allah yang nyuruh, Allah yang nyuruh. Yang nggak sanggup jangan belagak sanggup. Nah, intinya jangan mencemooh syariat. Anda seorang Muslim, udhulu fisilmi kafa, masuk Islam secara menyeluruh. Jangan dipilah-pilah syariat, ya nggak bisa masuk surga dengan memilah-milah syariat, ya, masya Allah. Jadi nggak cuma itu, bahasannya luas, lebih daripada itu. Bagaimana teman-teman yang mendengar kajian ini terinspirasi untuk bisa beramal soleh yang banyak, ya. Kemudian menyampaikan ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian juga punya anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, insya Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya, saya petugas pemadam kebakaran. Iya. Apakah saya berdosa saat saya mementingkan panggilan pekerjaan dibandingkan panggilan Allah? Apa sholat boleh diqodha, Ustaz? Oh, bahasanya nggak begitu, akhi, ya. Tetap panggilan Allah lebih utama. Cuma antum ada kewajiban, sehingga harusnya antum bisa merasakan betapa indahnya Islam ketika memberikan dispensasi buat orang yang punya kewajiban. Dia seorang pemadam kebakaran. Ketika ada kebakaran, azan berkumandang, mana yang mesti saya dahulukan, Ustaz? Nah, dalam kaidah fikih itu namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah yang buruk terjadi lebih diutamakan ketimbang melakukan kebaikan. Jadi sholat baik,
Cuma ada yang lebih baik saat itu apa? Mencegah kebakaran atau menghilangkan kebakaran. Sholatnya gimana? Ditakhir, bisa jamak takhir. Toh kebakaran nggak tiap hari. Ya. Sebenarnya bukan cuma pemadam kebakaran saja sebenarnya ya. Banyak kayak dokter juga mungkin yang operasi ya. Kemudian juga ya kayak orang yang mungkin punya urgensi dalam sebuah kerjaan yang dia gak bisa menghindar, teman-teman yang berperang, para polisi, aparat-aparat hukum ya, dari angkatan bersenjata, darat, udara, laut, mungkin nanti ada kewajiban yang dia gak bisa menghindari ya. Artinya harus menyelesaikan dulu tugasnya ya, boleh-boleh saja. Ada lagi silakan ya. Bagaimana menghadapi rekan yang datang jika butuh dan hilang ketika senang? Kadang hati ingin sekali menyampaikan unek-unek tersebut, Ustaz. Ya istighfar aja lah ya. Kan hidup ini bukan maunya kita. Kadang-kadang ujian kita di situ. Makanya kalau kita nggak terwarnai dengan ujian, nanti orang akan kembali ke kita, bahkan respon dengan kita. Katanya perempuan baik, buat laki-laki baik ya. Tapi ada pasangan yang baik tapi dapatnya yang tidak baik. Itu gimana? Itu ujian. Itu ujian. Kita kalau mau ngejodohin orang, yang baik sama yang baik. Tapi kalau terjadinya lain, itu namanya ujian. Masyiahnya Allah, terserah Allah. Ya. Allah bisa aja kan membuat semua orang dapat hidayah. Kata Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau aku mau semua orang dapat hidayah, Allah bisa. Cuma bukan begitu hidup. Hakon telah tetap ucapanku, kata Allah, akan memenuhi neraka dan surga dengan manusia. Makanya ada proses untuk masuk ke situ kan. Ustaz, sedekah apakah harus izin suami atau suami harus tahu? Duit siapa dulu? Kalau duit istri suami nggak perlu tahu. Sedekah kan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Dengerin ya. Setiap ibadah sunnah lebih baik disembunyikan. Kalau yang wajib ditransparasikan. Ada YouTube? Ya. Ustaz, sedekah yang berkepanjangan contohnya apa Ustaz? Kemudian kalau sedekah bercampur yang halal dan mungkin syubhat maksudnya, apakah bisa diterima? Kalau syubhat masih lah, kalau haram nggak bisa ya. Kalau sedekah dengan yang syubhat masih diterima oleh Allah karena syubhat halal, menjauhkan yang baik. Tapi kalau yang namanya haram mutlak, apa sih sedekah yang berkepanjangan, Ustaz? Ya kayak kamu bikin masjid dipakai ratusan tahun, umur kamu cuma sekian puluh tahun. Selama dipakai masjid itu mengalir pahala ke lubang kubur kamu. Kamu kasih Quran ke penghafal Quran sampai mereka hafal dengan Quran kamu. Sebanyak hafalan Qurannya, sebanyak pahalanya ngalir ke lubang kubur kamu nantinya. Ya, Masya Allah. Bahkan sampai memberikan kesempatan orang berbuat baik, itu pahala kebaikannya Masya Allah. Ya, makanya tadi ada yang tanya, Ustadz ini ujung-ujungnya poligami. Kok poligami ujung-ujungnya? Padahal istri yang soleh kalau mengizinkan suaminya berpoligami dan suaminya layak berpoligami, ya, itu surga kan jaminannya, kata Rasul. Kenapa? Karena memberikan kesempatan ada kehidupan yang baik. Mungkin dari anak yang berikutnya ada yang jadi ulama, orang soleh, itu pahalanya mengalir. Atau mungkin ketimbang dia berzina, bermaksiat dan lain sebagainya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, bolehkah zikir pagi atau zikir petang itu dilakukan ketika dalam perjalanan ke kantor atau dalam aktivitas pagi seperti itu? Boleh. Zikir pagi boleh dibaca selama waktu pagi dalam kondisi apapun. Tapi menghadap kiblat, ya, berkonsentrasi khusyuk ketika membaca lebih utama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar kalau menerapkan sedekah subuh setiap hari walaupun bukan untuk orang lain tetapi untuk kita sendiri, apakah itu termasuk pahala sedekah itu Ustadz? Insya Allah. Insya Allah ya, karena yang namanya sedekah itu kan manfaatnya jelas. Assalamualaikum Ustadz, apakah sumpah orang tua kita yang menumpahi anaknya seperti melaratlah kau selama hidup, berlaku seumur hidup? Berlaku sampai dia memberikan maaf kepada kamu.
Gitu berarti. Apa tuh? Ustadz, bisakah kita bersedekah dengan niat untuk membayar hutang karena sudah tidak menemukan orang yang mengutangi? Sekali lagi. Bisakah kita bersedekah dengan niat untuk membayar hutang karena sudah tidak menemukan orangnya yang buat hutang ini? Sebenarnya sih banyak ya. Cuma kalau dia nggak tahu ya fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya ya. Ustadz, berkhalwat di tempat kerja bagaimana Ustadz? Apakah boleh ngobrol berduaan saja di tempat kerja? Ngobrol bukan pekerjaan Ustadz. Ya Allah ya Karim ya, ini nggak diperbolehkan, akan timbul fitnah ya. Makanya perempuan lebih baik minta dibukakan pekerjaan di rumah sama suaminya ya. Nggak usah tabarruj, nggak usah ikhtilat, nanti timbulnya fitnah. Lagi nggak ada kewajiban perempuan kerja. Laki-laki ente nikah, konsekuensinya cukupin nafkah lahir batin kepada istri. Heran sampai bininya kerja. Ya kalau emang belum siap nikah jangan mikir nikah, apalagi poligami jangan ngayal. Ini bini suruh kerja, dianya kerja. Ini kalau dianya macam-macam dayus ente tanggung dosa loh. Cinta lokasi tuh banyak, poliandri lagi banyak di mana-mana ini. Akhirnya maksiat. Udah, laki-laki tuh harga dirinya kerja, banting tulang. Biarin, gak usah takut sama hitam kulit. Laki-laki hitam keren, berkeringat, bau kerja. Kasih nafkah ke keluarga. Udah kamu bidadari. Dan di rumah cukupi, jadi madrasah buat anak-anak begitu. Yang kalau begini kan pertanyaan jadi ngeyel. Boleh gak berdoa sama teman kantor ngobrol? Fitnah ya, Masya Allah. Ada lagi silakan. Assalamualaikum Ustadz, orang tua dan kakak saya masih kekurangan. Jika saya mengutamakan mereka sebelum orang lain boleh gak? Ya bolehlah Mbak Rima, boleh. Zawil kurba wal yatama wal masakin. Yang dekat dulu keluarga, anak yatim, baru orang miskin yang jauh ya. Dan doa iftitah yang sesuai sunnah yang mana? Buka sifat sholat Nabi, bukan di sini. Pertanyaannya panjang urusannya tuh. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya menikah sudah 3 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Bagaimana cara menguatkan diri ini ketika ada yang tanya belum juga punya anak? Karena saya suka down. Ya bersabarlah, anak itu kan titipan ilahi ya. Kayaknya perlu ini deh, di DM deh tuh bro. Kenalin sama Sinse Peri tuh. Kita coba bantu dia dengan madu yang di Al-Azifi itu, karena alhamdulillah ada madu di Al-Azifi itu ya, strong SS strong Al-Azifi itu, izin Allah banyak yang lama nggak punya anak pada punya anak alhamdulillah. Yang mau nanti coba tanya aja di sama kru di DM, nanti dijawab insya Allah ya. Ada lagi yang tanya? Penjelasan sedikit saja Ustaz tentang penyakit ain Ustaz. Iya, Nabi mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan cepatnya takdir melebihi ain, sambaran ain. Ya, ain itu artinya orang-orang yang punya mata jahat, yang bisa tidak suka dengan kalian. Makanya yang udah nikah, udah punya laki, ya, yang belum juga harusnya sama ya. Nggak usah pada pakai mejeng-mejeng, betekuk di handphone, di status, ngapain? Ada orang yang jahat matanya nanti kena ain baru tahu. Ya. Akhirnya nyembuhinnya susah. Harus apa? Harus dikena wudu orang yang punya ain tersebut kan repot ya. Makanya mendingan kalau status WhatsApp, Instagram atau apa, lebih baik yang nasihat-nasihat kalau orang baca dapat hidayah gitu. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Dosakah seorang suami jika akhir hayatnya belum membuat istrinya menjadi solihah, walaupun sebelumnya sudah sering diajak ke kajian-kajian, namun sering menolak dengan berbagai alasan? Oke. Iya, dosa. Suami yang tidak berhasil mendidik istrinya solehah, maka dia berdosa. Harusnya kalau dia menemukan kesulitan, si istri gak mau dididik, gak mau diajarkan yang baik-baik, ya ambil tindakan. Sampai level menceraikannya saja boleh. Bukan enjoy menikmati tubuhnya, tapi gak bisa mendidik secara baik. Bukan.
Nikah ini bukan cuma urusan berhubungan intim dengan pasangan. Bisa gak berdua kita masuk surga? Membawa sedekah yang berkepanjangan, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Kalau rumah tangga kita gak bisa mencetak 3 itu, ambil keputusan. Dia bukan pendampingmu ke surga. Tegas. Maka Nabi bilang akan terhalang rezeki seorang laki-laki yang gak bisa menceraikan istrinya yang berbuat zalim. Iya, harus begitu. Ini enggak. Dinikmati hidup bersama istri untuk urusan dunia, akhirat. Kalau Ustaz bilang pakai bahasa gampang tadi, gerandang-gerendeng kayak laron di musim hujan. Umurnya sebentar, cuma sebatas hujan. Besok dimakan sama mujair. Selesai. Ustaz, apa benar orang tua asuh bukan mahram, sedangkan mereka yang mengurus saya? Iya, harusnya yang mau ngadopsi anak susuin dulu sama saudara. Itu jadi saudara susu nanti, jadi mahram. Kalau enggak ya bukan mahram, harus disampaikan. Nggak usah pakai emot-emot nangis. Ya, agama syariat tegas kita menyampaikannya. Allahu a'lam. Nah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah diperkenankan jika bersedekah dengan berharap Allah memenuhi hajat atau doa kita? Boleh, kan memang efek sedekah itu kan akan menambah jumlah bilangan. Anfik, unfik. Ustaz pengen nikah. Enggak, aku nggak pengen nikah. Ustaz pengen nikah. Ustaz pengen nikah tapi belum punya uang. Dan pekerjaan bagaimana solusinya? Iya kerja, Arjun. Masya Allah. Laki kerja. Ente gak bisa nanam singkong. Bikin pagar belakang rumah, daun singkong keluar. Bikin buntil tiap 2 minggu. Dagang. Piara mujair sepasang, taruh di got. Diemin 2 minggu, 2 bulan. Beranak pinak. Ini Indonesia, Arjun. Masya Allah. Banting tulang sedikit, biarin ngilu. Laki mah biasa ngilu, entah ada yang mijitin di rumah ya. Masya Allah. Ada lagi bro? Ada. Apa tuh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang single parent. Ada seorang Ustadz yang melamar saya untuk dijadikan istri keduanya. Ustadz itu telah memiliki 5 anak, istri dan keluarga sudah setuju. Menurut Ustadz bagaimana? Bismillah, terima. Ya kalau memang kamu yakin itu orang bisa membimbing kamu, bismillah. Ya, yang menjadi istri kedua bukan cuma kamu. Aisyah radhiyallahu anha, istri kedua ketika Nabi nikah dengan Saudah. Zainab yang ketiga. Ya, belum lagi Ummu Salamah, belum lagi Ummu Kulsum, belum lagi Ummu Habibah, belum lagi Maryam Kipti. Masya Allah. Mereka juga orang yang nikah dengan orang yang sudah berumah tangga. Gak ada masalah. Kalau kamu yakin suamimu ini calon suami bakal bimbing kamu ke surga, bismillah. Jangan takut sama jumlah bilangan. Malah kalau dia sudah punya anak, udah terbukti ini suami gak mandul, punya anak ya. Bismillah. Sekarang yang dipikirin ini begini nih ya. Besok kita meninggal siapa yang doain? Besok kita meninggal ilmu yang bermanfaat sudah kita kasih belum ke orang? Besok kalau kita meninggal ya, sudah sedekah belum yang berkepanjangan? Dan waktu kita meninggal tuh gak lama lagi. Mikirnya gitu ya, jadi kita asik mikirnya. Ini banyak yang nanya soal madu nih katanya. Apalagi ngomongin gak apa-apa, madu Al-Azim PSS. Nanti bisa hubungi di DM, nanti kita kasih nomor teleponnya tuh ya. Ada di mana? Di Instagram ada. Di Instagram ada, di mananya? Ada di story. Oh, di story Instagram ya. Oh ya sudah ada. Apa tuh pada nggak tahu Instagramnya Fer? USB titik bawah sih. Oh sama ya. Oh di USB browser ada ya. Nanti lihat di Instagram ada. Jadi kalau pada pengen tahu nanti dikasih nomor teleponnya di DM nanti insya Allah ya. Apa disebutin di sini? Banyak udah sini. Boleh banyak. Banyak. Bisa hubungi nih ya. Boleh deh nggak apa-apa. Ini kan kita berbagi ya. Silakan dicatat nomor teleponnya ya. 08 12 9001 9918. Sekali lagi 0812 9001 9918. Insya Allah mudah-mudahan tertolong ya. Allah kasih kemuliaan dengan cara-cara Islami insya Allah ya. Wallahu a'lam. Ada lagi bro? Silakan. Khalas? Na'am. Taib.
Udahlah, ambil sabar pertanyaannya. Insya Allah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ya. Ya Allah, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita, jangan bosan belajar dan jangan gampang terwarnai. Ya, apa yang Ustaz sampaikan ini mudah-mudahan menjadi sebuah nasihat buat Ustaz pribadi dan jamaah sekalian untuk tahu kita sedang diuji. Maka ujian yang kita jalankan dengan cara yang betul akan mendatangkan kemaslahatan yang betul. Banyak berdoa kalau lagi diuji. Orang yang diuji doanya mustajab lah ya. Doakan yang baik-baik, doakan negeri kita untuk selalu dari negeri yang baik nanti ke depannya insyaallah. Ya, kita tuh dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.